Cooler Master adalah satu-satunya brand cooling yang hampir semua produk periferalnya gue suka. Sebut aja kayak MM720 gaming mouse yang shape-nya itu paling natural dengan performa yang ganas. Walaupun dia sebenarnya semacam reborn dari produk lama yaitu Sornet ataupun Spawn. Terus apalagi headsetnya MH751 gaming headset yang harganya terjangkau dan suaranya sampai sekarang itu masih jadi salah satu favorit gue dari semua gaming headset yang pernah gue coba, bahkan dibandingkan dengan yang harganya lebih mahal sekalipun. Keyboardnya nggak tahu karena gue belum pernah coba, tapi di video kali ini gue ada kesempatan buat nyobain salah satu gaming earphone atau earbudnya mereka, yaitu si Cooler Master MH710. Ya sebenarnya MH710 ini bukan barang baru-baru amat ya, karena seingat gue dia rilisnya dari mungkin 2019an juga udah ada sih. Cuma ya namanya perangkat audio tuh biasanya kan refreshnya agak lama karena ada batasan tertentu untuk mencapai suara yang enak. Lagian biasanya kan kalau lebih baru itu paling beda di teknologinya aja atau desain yang lebih fresh kalau memang suaranya udah bagus. Nah meskipun MH710 ini adalah produk lama, tapi desainnya tuh masih kelihatan cakep sampai sekarang. Bentuknya dia ini in-ear alias IEM dengan modelan kabel yang lurus ke bawah. Shellnya udah pakai aluminium dengan finishing brass, kelihatan mewah banget ya. Ketemu sama faceplate plastik dengan logo Cooler Master di tengahnya yang juga bisa diklik buat pindah-pindah antara dua mode yang nanti bakalan gue jelasin juga pastinya. Paling di sini yang gue kurang suka adalah ukurannya sih, karena dia berasa panjang dan gede. Nggak enaknya hosting gede kayak gini kalau dipakai ban nyamping itu berasa nusuk banget sih. Dan pas lagi dipakai ngeliatnya agak gimana gitu karena terlalu nonjol. Ya mungkin salah satu penyebabnya karena dia punya tombol buat ganti-ganti modenya, yang mana tombolnya ini cukup gede dan travelnya tuh cukup panjang, jadi otomatis di bagian dalam housingnya harus ada space buat tombolnya itu bisa masuk dan keluar ya. Terus mungkin sengaja juga shellnya dibuat lebih panjang biar ada semacam apa ya, driver chamfer yang lebih gede gitu. Gue nggak tahu fungsinya buat apa, tapi siapa tahu kan. Nah terus untuk nozzle-nya di sini udah kelihatan lah ya, nozzle-nya dia itu lurus dan dia ini punya tips bahan silikon dengan bor yang cukup gede banget malah ini. Ear tips defaultnya itu dia ukurannya M dan kita dapat spare ear tips lagi dengan ukuran S dan juga L. Selain itu di kelengkapannya juga dia udah dapat carrying pouch, splitter, colokan ke headset pesawat dan juga converter Type-C. Nice banget. Oh ya karena dia udah dapat splitter tadi, jadi tentu saja colokannya MH710 ini adalah jack 3,5 mm TRRS L shape. Jadi bisa langsung dipakai ke portable device yang memang menggunakan single jack combo. Di sini MH710 juga udah kasih kita kabel yang bagus banget. Ini gue suka banget sih kabelnya karena dia tuh tipis, ringan dan sudah braided rapih meskipun gampang kusut. Di kabel sebelah kanannya juga dia udah ada inline microphone yang sekaligus jadi satu buah tombol buat angkat tutup telepon ataupun untuk kontrol musik. Kita dengerin dulu suara mic-nya yuk. Oke, tes 1, 2, 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam menggunakan si Cooler Master MH710 yang lagi gue pakai ini. Dia mikrofonnya inline, jadi jaraknya standar sekitaran 1 jengkalan dari mulut gue. Dan sekarang gue recordnya itu siang hari, ambient noise-nya ada suara AC, suara angin karena cuacanya lagi berangin, dan kadang-kadang ada suara motor lewat lah. Jadi bisa kalian nilai sendiri aja untuk kualitas noise handlingnya seperti apa dan karakter pronounce-nya seperti apa. Menurut gue sendiri udah cukup lah untuk sebuah mikrofon inline dari sebuah IEM. Ini oke banget buat misalkan telepon, video call ataupun open mic juga gue rasa masih fine-fine aja sih. Dan by the way gue nge-recordnya itu pakai iPad gue menggunakan dongle Type-C-nya punyanya Jack Lee ya, bukan pakai bawaannya si Cooler Master. So kayak gitu aja untuk tes mic kali ini. So terus gimana soal kenyamanannya? To be honest buat gue sendiri sih berasa nyaman-nyaman aja ya. Kabelnya nggak nyusahin, housingnya nggak berat, dan tipsnya ini cukup bagus dari segi sealingnya. Gue udah coba pakai sekitaran 1 jam nonstop, itu nggak berasa pegel dan sakit. Jadi ternyata meskipun housingnya dia agak gede tapi masih cukup bisa diandalkan dari segi kenyamanannya. Justru yang gue agak sayangkan di sini adalah soal suaranya. Tunggu dulu, jadi sebelumnya gue udah pernah cobain headsetnya Cooler Master itu lumayan banyak ya. Tepatnya headset over ear-nya dari mulai MH630, 650, 751, dan 752. Keempat-empatnya itu gue suka banget dari segi karakter suaranya. Karena emang suaranya sebagus itu untuk gaming headset yang harganya segitu gitu. Di price range-nya itu bagus banget suaranya. Nah awalnya gue kira si MH710 ini bakalan jadi semacam versi IEM-nya dari mereka-mereka. Tapi ternyata karakter suaranya beda banget. Di sini gue ngerasa bahwa bassnya itu cukup tipis banget, bahkan buat gue yang bukan seorang bass head.
Dan di sini suara midnya itu cukup mendominasi, berasa cukup rebutan, clarity-nya standar, detailnya standar, upper midnya suka picking, dan treble-nya juga cukup tipis kayak bass-nya tadi. Gue bahkan gak kuat dengerin musik pakai headset ini dengan volume di atas 50%. Itu soalnya kalau udah di atas 50% tuh midnya galak banget. Tapi itu skenario kalau dengerin musik, beda cerita kalau pas dipakai main game karena suaranya jadi berasa lebih enak. Suara tembakan dan suara step musuh itu jadi berasa jelas banget, stagingnya juga oke, nggak sesempit IEM kebanyakan. Dan itu juga kalau lagi ada di mode game. Kalau kita pindah ke mode musik atau movie-nya dengan cara mencet sekali di faceplate-nya tadi, dia tuh bassnya jadi lebih hidup dan stagingnya tuh seolah-olah jadi lebih luas. Jadi tombol fisik yang ada di faceplate-nya ini bernama Focus FX 2.0 Technology. Dia ini punya dua mode seperti yang tadi udah gue bilang ya. Dia bisa ke game mode dan juga musik atau movie mode. Untuk switching modenya gampang banget, tinggal di single klik aja nanti bakalan ada suara kayak gini. Nah, dia ini kurang lebih feel-nya itu mirip sama micro switch. Tapi ngeselinnya adalah dari fitur ini, dia tuh punya tombol di masing-masing sisinya dan ini tidak sinkron. Jadi kalau lu nyalain yang kanannya game mode, kirinya movie atau musik mode itu bisa, atau kebalikannya, dan suaranya bakalan aneh. Sama satu lagi hal yang ngeselin adalah tiap kali kita ganti mode itu dia nggak ada indikator sama sekali. Jadi nggak ada suara beep atau nggak ada mbak-mbak yang ngomong di dalam si earbudnya buat ngasih tahu lu lagi di mode apa. Jadi satu-satunya cara buat bisa lu tahu ini lagi di mode apa itu harus dengan mengamati suaranya. So kalau MH630 dan saudara-saudaranya gue jadikan benchmark audio portable-nya Cooler Master, to be honest si MH710 ini suaranya agak di bawah ekspektasi gue sih. Maksud gue ya seperti yang udah gue bilang, gue expect si MH710 ini suaranya bakalan jadi semacam versi IEM-nya dari MH630 deh yang paling murah gitu. Tapi ternyata enggak, karakter suaranya berbeda. Gue tidak berharap MH710 ini suaranya bakalan sama persis dengan MH630 misalkan, enggak, karena gue paham udah beda format ya. Dari segi bentukannya aja beda, ini IEM itu headset over ear, dari jarak drivernya beda, ukuran drivernya beda, terus sealing mechanismnya juga beda, dia pakai nozzle yang dikelilingi ear tip silikon, sedangkan MH630 itu pakai ear pad yang dikelilingi pakai fabric, dalamnya kulit gitu, jarak drivernya juga beda. So gue rasa buat tuning suara yang harus sama banget sama MH630 kayaknya susah banget atau bahkan mustahil ya. Makanya gue nggak ngarep 100% sama sebenarnya suaranya kayak si MH630 misalkan, tapi at least karakternya itu sejalan. Tapi ternyata nggak, karakternya agak berbeda sih. So udah kelihatan sebenarnya siapa target pasar dari si MH710 ini, yaitu adalah gamer mobile. Ya, gue ulangin lagi, gamer mobile. Dengan harga yang sekarang udah drop di 350.000 aja, yang tadinya sempat nyentuh 700 ribuan gitu ya. Kita udah bisa dapat nyaman dan propernya IEM yang memang suaranya itu lebih diperuntukkan buat gaming. Ditambah lagi kelengkapannya juga udah lengkap banget yang nyambung dengan misinya, dia jadi barang portable gitu ya. Udah dapat carrying pouch yang bikin kita ngerasa aman dan nyaman buat ngebawa nih earphone kemana-mana. Terus konverter Type-C juga udah dapet, yang mana perintilan-perintilannya ini kalau beli sendiri ya udah di atas cepet sih harusnya. Jadi memang MH710 ini belum bisa in between kayak MH630 dan kawan-kawannya yang cenderung lebih bisa berada di tengah-tengah. Makanya gue cuma bisa merekomendasikan MH710 ini kalau kalian memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama portable device kalian itu untuk gaming daripada untuk dengerin musik yang sifatnya semacam deep listening atau analytical listening sih. Dan itu nggak salah juga karena memang dia di branding sebagai gaming earbuds yang memang fokusnya ke gaming sih. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.